Ahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wassalah wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita akan melanjutkan bahasan hadis pernikahan nomor 2. Sekarang seri B. Pada pertemuan yang lalu seri A, yaitu menerjemahkan hadis dan sekilas sanad atau rawi sahabi dan rawi tabi'i. Jadi tobaqot sahabat dan tobaqot tabi'in. Tobaqot tabi'innya adalah Abi Hazim bin Dinar dan sahabinya Sahal bin Sa'din. Adapun tobaqot yang lain tidak kami bahas, ya, hanya tabi'in dan sahabat saja. Hadisnya adalah An Abi Hazim bin Dinar an Sahal bin Sa'din as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at humra'atun faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka faqamat qiyaman tawilan faqama rajulun faqala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laka biha hajah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal indaka min syai'in tusdiquha iya? Faqala ma indi illa izari. Dan pada pertemuan yang lalu baru sampai tusdiquha iya faqala ma indi illa izari. Jadi baru sampai zawijniha illam takun laka biha hajah, ya. Maka sekarang kalimat faqala Rasulullah SAW hal indaka min syai'in tusdikuha iyahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda hal indaka min syai'in tusdikuha iyah. Apakah kamu punya, kata Rasulullah SAW, barang sesuatu untuk dijadikan sedekah, untuk disedekahkan kepada perempuan, untuk dijadikan mas kawin atau mahar dalam pernikahan itu? Jadi Rasul langsung bertanya kepada sahabat itu, kalau kamu siap menikahi wanita ini, apakah kamu sudah punya untuk mas kawinnya? Tusdikuha iyahu, yang diberikan kepadanya barang tersebut. Di Rasul itu dengan nada bertanya, mengingatkan sahabatnya agar menyadari bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, kewajiban mempelai pria adalah menyediakan mahar atau menjanjikan mahar terhadap mempelai wanita. Makanya kalau kamu sudah siap, apakah hanya siap mental saja, jasmani dan rohani? Nah, kalau materinya sudah siap belum? Maka dalam hal ini tersirat pula bahwa Rasulullah SAW mempersilahkan pria itu menikahi wanita yang telah menghibahkan diri kepadanya, kepada beliau, tapi si pria tersebut harus sudah memiliki harta untuk dijadikan mahar, untuk dijadikan mas kawin. Jadi langsung mengingatkan tanggung jawab seorang suami, seorang laki-laki terhadap perempuan, tanggung jawab suami terhadap istri. Belum apa-apa sudah harus punya yang sifatnya materi. Maka si sahabat itu menjawab, faqala ma indi ila izari hada. Ya Rasulullah, kalau urusan materi
saya tidak punya apa-apa illa izari hada, kecuali pakaian ini yang aku pakai. Jadi laki-laki itu tidak mempunyai harta selain yang dipakainya. Jadi ia menawarkan, apakah boleh, apakah bisa pakaian yang dipakai itu dijadikan mas kawin, dijadikan mahar untuk pernikahan dengan perempuan tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, innaka, sungguhnya engkau, in a'toitaha, apabila engkau berikan kepadanya, izaroka, pakaianmu, apa yang kamu pakai, jalasta, engkau duduk, wala izarolaka, sedangkan kamu tidak punya atau tidak berpakaian karena sudah diberikan. Kan mana mungkin mas kawin yang sudah diberikan kepada istri masih dipakai olehmu. Kalau yang namanya mas kawin ya harus diberikan kepada istri. Ya tidak bisa dipakai suami, kecuali kalau istri yang menerima mas kawin itu memberikan lagi. Itu bukan masalah. Tapi kalau untuk mas kawin kan harus diserahkan. Setelah akad nikah itu kan harus diserahkan kepada perempuan. Kalaupun perempuan mau menyedekahkan kepada suami, ya harus diterima dulu kan sebagai milik mereka. Makanya di sini dikatakan la izaro laka. Kamu tidak punya apa-apa, tidak berpakaian kamu berarti kalau jadikan mas kawin. Faltamis syai'an, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu carilah sesuatu yang bisa diberikan kepada istrimu. Dalam riwayat Muslim itu dikemukakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda kepada laki-laki. Rasul memberikan bimbingan kepada sahabatnya. Ya, untuk beliau untuk berpikir secara mandiri dan sekaligus mau berusaha. Jadi tidak tidak hanya langsung minta sumbangan begitu saja, harus berusaha. Hal ini juga mengandung implikasi bahwa seseorang tidak bisa memberikan sesuatu yang mengakibatkan dirinya tidak memiliki apa-apa karena diberikan sehingga habis harta yang dimiliki. Pakaian itu kan kebutuhan utama dalam hidup untuk menutupi aurat. Bagaimana jadinya jika diberikan? Apakah mungkin orang itu tidak berpakaian? Kan nggak mungkin. Dia harus ada usaha untuk mahar itu, mencari mahar, mencari barang yang berharga selain dari yang dipakai. Kemudian si laki-laki itu mengatakan, qala la ajidu syai'an. Aku tidak mendapatkan sesuatu. Qala, maka Rasulullah bersabda, faltamis, cari. Usaha kamu, cari. Walau khotaman min hadid. Walaupun yang kamu dapat hanya cincin dari besi. Jadi walaupun hanya berbentuk cincin dari besi atau emor atau baud, khotaman min hadid, fal tamasa. Kemudian si laki-laki itu pergi dan mencari. Falam yajid syai'an, dan memang benar-benar nggak dapat apa-apa. Di sini dikatakan cincin khotaman min hadid dari besi. Itu merupakan barang yang mungkin tidak begitu berharga. Tapi yang penting ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Ada sesuatu yang bisa dijadikan mas kawin untuk istri, harus yang diberikan. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa penyebutan khotaman min hadid, barang tersebut itu mengisyaratkan bahwa mas kawin itu lebih utama berupa perhiasan wanita. Itu yang lebih utama. Jadi kalau kita ingin menikah,
sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, yang paling utama yang dijadikan mas kawin itu, yang dijadikan mahar itu adalah barang berharga bagi wanita. Dan di situ dijadikan atau disebutkan oleh Rasul khotaman, cincin. Jadi perhiasan lebih utama. Oleh karena itu emas yang harus diutamakan itu. Jadi jangan dikira kalau yang menikah dengan mas kawin mushaf Quran atau alat sholat, mukena atau sajadah itu lebih utama. Tidak. Kalau berdasar hadis riwayat Rasul, itu jelas yang lebih utama mahar atau mas kawin itu adalah perhiasan. Makanya di sini dikatakan walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan ini merupakan bolehnya mahar dengan barang apapun, walau tidak berharga. Tapi kalau saya gariskan di sini khotaman, disebut khotaman itu cincin, itu perhiasan bagi wanita. Faltamasa, maka si laki-laki itu mencari, dan ternyata setelah mencari falam yajid syai'an, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu diterangkan, setelah ia mencari ke rumahnya, kembali lagi menghadap Rasul, dan dia mengucapkan, la wallah, demi Allah ya Rasulullah, wala khotaman min hadid, aku tidak punya walaupun berupa cincin dari besi, walakin hada izari, ya barang satu-satunya milik aku adalah ini, izari, pakaian yang aku pakai. Kemudian dia mengatakan falaha nisfuhu, bagaimana kalau diberikan sebagai mas kawin setengahnya. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana mungkin bisa kalau diberikan, bagaimana kalau setengahnya aja diberikan sebagai mas kawin. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma tasna'u biizarik. Apa tasna'u biizarik? Apa yang kamu perbuat dengan pakaianmu? In labistahu, jika kamu memakainya, lam yakun alaiha, berarti tidak ada baginya. Ya kamu pakai pakaian itu, berarti tidak ada baginya, bagi istri, minhu darinya sayun, sedikit pun. Wa in labisatu, dan apabila istrimu pakai karena milik dia, lam yakun alaika minhu syai'un, berarti kamu tidak berpakaian, tidak sempurna pakaiannya. Gimana? Cobalah berpikir. Jadi Rasulullah SAW juga kadang-kadang memerintah sahabat itu untuk menggunakan akal pikirannya. Ya, seperti dikemukakan di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 44. Juga Rasulullah SAW itu litubayyina lakum, menjelaskan kepadamu, dan penguncinya itulah allahum yatafakkarun, supaya manusia itu mau berpikir. Jadi kadang-kadang kepada sahabat juga disuruh berpikir. Jika kamu berikan lalu dipakai oleh istrimu, kamu tidak pakai apa-apa. Jika kamu yang pakai, berarti istrimu tidak pakai apa-apa. Ya. Matasna'u bi izarik in labistahu lam yakun alaiha minhu syai'un, wa in labisathu lam yakun alaika minhu syai'un. Nah, maka setelah mendengar sabda Rasul SAW tersebut, fajalasar rajul, si laki-laki itu duduk termenung. Kan dia disuruh berpikir,
Makanya dia duduk termenung. Fajalasa rajul hatta idza tola majlisuhu, sehingga duduknya itu cukup lama. Jadi pertimbangannya itu cukup lama, berpikirnya itu cukup lama. Mereka itu jadi para sahabat itu, baik yang perempuan tadi komat kiaman tawilan, maupun si laki-laki ini juga fajalasa rajulu hatta idza tola majlisuhu, sehingga duduknya lama. Koma, kemudian berdiri untuk meninggalkannya. Faro'ahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihatnya dan berpalinglah kepada beliau, kepada sahabat itu, dan beliau bertanya. Faqala Rasulullah SAW, jadi setelah sahabat itu berputus asa, bukan berputus asa, mungkin sudah menyimpulkan, ya itulah, kalau nggak punya apa-apa berarti saya nggak bisa nikah kepada wanita yang menawarkan diri, kepada yang ditawarkan pula oleh Rasul, karena saya tidak punya apa-apa. Akhirnya dia duduk dan akhirnya ceritanya mau pulang lah si sahabat itu untuk menghentikan cita-citanya. Maka setelah dia menyimpulkan untuk menghentikan cita-citanya, faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil dan bersabda, hal ma'aka minal Qur'an syai'un, apakah ada di sisimu Quran, sedikit dari Al-Quran yang hafal? Faqala, maka dia mengatakan, na'am ma'i suratu kada wa suratu kada li suarin samaha. Maka dia mengatakan, nah kalau Al-Quran saya kebetulan ada yang hafal surat ini. Jadi Rasul, hal ma'aka min Al-Quran sayun, dalam riwayat Muslim itu redaksinya, mada ma'aka min Al-Quran, apa yang ada di antaramu dari Al-Quran itu. Nah, kemudian sahabat itu mengatakan, na'am ma'i suratu kada wa kada, dan dia menyebutkan satu persatu. Dalam riwayat Abu Daud itu diterangkan surat Baqarah dan surat yang berikutnya, di Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi menyebutkan satu surat demi satu surat dia sebut. Dalam riwayat Al-Bukhari itu disebut bahwa Rasul SAW bersabda lagi, ataqra'uhunna ala dohri kolbi, apakah kamu bisa baca an dohri kolbi, an dari dohri punggung atau luar, kolbi hati, di luar punggung, di punggung hati. Apakah kamu bisa baca di luar hatimu? Jadi seperti pernah saya soroti pada waktu yang lalu, memang bahasa hadis, bahasa Quran berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kolbik itu sering di dalam bahasa Indonesia itu kepada kepala, ya. Seperti di sini dohri kolbik, di luar hati. Tapi kan kalau bahasa Indonesia mah hafal tanpa teks itu, hafal tanpa naskah itu bukan di luar hati tapi di luar kepala. Dohri kolbik itu, makanya kalau kita terjemahkan secara harfiah, takroun, apakah kamu baca, an dari dohri punggung atau luar, kolbik hatimu, tapi an dohri kolbik di luar kepala.
Ya sama dengan yang lain juga kan, seperti kolbun mutakabir. Kolbun itu kan hati katanya, mutakabir besar. Tapi kolbun mutakabir itu kan bahasa Arab sombong. Makanya kolbun mutakabir jangan diterjemahkan besar hati, tapi besar kepala. Karena kalau besar hati kan bahasa Indonesia itu kan positif, tapi kalau besar kepala maksudnya. Jadi memang di dalam menerjemahkan hadis itu harus mengenal budaya bahasa ya, budaya bahasa. Jadi sebetulnya bahasa apapun begitu. Jadi harus tahu budayanya. Ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda juga kan sama. Contohnya bahasa Sunda, punten abdi bade keberatan, kan tidak bisa di Indonesia kan keberatan. Walaupun keberatan, karena keberatan bahasa Sunda itu mau buang air besar. Keberatan buang air besar, kehampangan buang air kecil. Jadi kalau keberatan itu jangan keberatan. Jadi bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia juga kan sama, budaya berbeda, budaya bahasanya berbeda. Atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya aya nu di anjing cai. Bahasa Sunda itu namanya aya nu di anjing cai. Bahasa Indonesianya nggak bisa diterjemahkan aya nu di anjing, ada anjing cai air, anjing air, nggak bisa. Karena aya nu di anjing cai itu ada udang di balik batu, walaupun anjing itu bukan udang bahasa Indonesianya, tapi bahasa budaya bahasanya beda ya. Ini juga begitu, andohri kolbik bahasa Arab. Jadi kita terjemahkan, apakah kamu hafal di luar kepala? Maka dia menjawab, iya ya Rasulullah, saya hafal di luar kepala surat Al-Baqarah dan surat-surat berikutnya, kata sahabat itu. Maka Rasulullah SAW memanggil kembali, ya kalau kamu hafal Quran, faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, ankah tukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu aku nikahkan dengan apa yang ada Al-Quran di sisimu. Jadi maksudnya dengan Al-Quran yang kamu hafal. Dan di dalam riwayat Abu Daud itu ankah tukahanya dengan berbagai kalimat ya. Jadi ada kalimat ankah tukaha, Rasulullah SAW menjadi wali nikah pada saat itu, maka beliau langsung menikahkannya. Kenapa jadi wali? Karena tadi si istrinya sudah menghibahkan diri kepada Rasul. Jadi kalimatnya ankah tukaha. Tapi kalau menurut riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, zawajtukaha. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i menggunakan faqad malaktukaha. Namun di halaman lain Imam Bukhari mengatakan zawajtukaha, ada juga ankah tukaha. Jadi kalimatnya boleh itu mau ankah tukaha, mau zawajtukaha, mau malaktukaha, atau ankah tukaha. Nah, jadi di sini juga menunjukkan adanya yang berhak menikahkan si perempuan itu Rasul pada saat itu otomatis sebagai wali karena menghibahkan diri si perempuannya. Tapi kalau bukan Rasul, jadi seperti kita manusia, tidak otomatis jadi wali. Karena yang berhak menikahkan itu adalah wali nasab. Nah, kalau wali nasab itu bisa bapak, bisa kakek, bisa kakak, bisa paman. Kalau menurut Imam Syafi'i,
harus berdasar urutan muhasab urusan asobah. Jadi bapak dulu, kalau bapak nggak mau baru kakak, kalau kakak nggak mau kakek, kalau kakek nggak mau paman, kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, siapa saja yang penting wali dari keluarga. Boleh milih, boleh minta ke kakak, boleh minta ke paman, boleh siapa saja, karena ada hadis la man nakaha waliyan, barang siapa yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang sah itu yang paling pertama. Jadi bukan mujbir atau tidak. Dan ada juga yang berpendapat bahwa dengan peristiwa ini ada yang namanya wali hakim. Wali hakim, nah kalau di Indonesia wali hakim itu sudah ditetapkan ya, KUA. Itu bisa jadi wali hakim. Kantor urusan agama ada kantor urusan agama kecamatan ya. Tapi kalau di tingkat desa mah lebek namanya. Jadi yang memiliki kekuasaan dalam kehakiman wali hakim itu. Dan ada juga wali muhakam, itu yang diangkat oleh kedua mempelai. Adapun mas kawin yang diberikan oleh mempelai pria saat itu berupa jasa. Makanya di sini kan bima ma'aka minal Quran mas kawinnya. Dan menurut hadis riwayat Abu Dawud, fakum, berilah kamu setelah dinikahkan ini, fa'alimha isyrina ayah, ajarkanlah 20 ayat. Wahia imro'atuka, sekarang perempuan ini menjadi istrimu. Jadi oleh karena itu menurut Ibnu Qudamah, yang bisa dijadikan mas kawin bukan membaca Quran, bukan pula mushaf Quran ditunjukkan, tetapi mengajarnya. Ya kalau mushaf Quran bukunya ya harga buku Quran itu sendiri. Jadi yang paling utama itu adalah perhiasan. Tapi kalau tidak punya perhiasan, apapun yang dikehendaki si perempuan itu, kalau tidak punya yang dikehendaki si perempuan itu, ya tawarkan. Tapi kalau semuanya tidak punya, kalau segalanya atau si laki-laki itu tidak punya, maka boleh dengan jasa. Dan jasa itu kan berharga, bernilai. Jadi kalau kita urutkan dalam hadis ini jelas, baik terjemah maupun makna kalimat demi kalimat dari hadis tersebut. Kemudian ibroh apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Tapi kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Saya kira untuk saat ini sampai di sini dulu. Kita akan sambung pada bagian C tentang beberapa ibroh dari hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.